Sebelum menyapa audien, izin tanya Nora. Jadi kita telah mengetahui bahwasanya Syekhuna Maimun Zubair selalu berpesan orang cerdas harus mengetahui zamannya. Pertanyaannya, bagaimana Syekhuna Maimun Zubair menjembatani bacaan-bacaan kitab salaf beliau dari ulama-ulama yang berabad-abad yang lalu untuk merespon isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia, Nora? Terima kasih. Oke, saya ambil contoh ya ketika beliau menulis kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun dan kitab Nususul Akhyar. Itu ternyata yang beliau kutip itu bukan hanya kitab-kitab dari para ulama salaf mutaqaddimin saja. Ya, bahkan ada kitab-kitab dari kalangan mutaakhirin yang juga beliau kutip, termasuk Al-Fiqhul Islami dan lain sebagainya, itu beliau gabungkan. Bahkan kalau nggak salah dalam kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun itu juga beliau mengutip dari Abul Hasan Ali An-Nadawi. Itu termasuk ulama kontemporer. Ya. Nah, dan tentunya dengan pengetahuan ya, dengan bekal pengetahuan, bekal pengalaman yang dimiliki oleh seorang ulama seperti Mbah Mun, ini orang-orang seperti beliau ya, ini bisa memiliki sebuah kemampuan untuk mengkolaborasikan ya, antara keterangan-keterangan yang ada di kitab-kitab para ulama terdahulu dengan hal-hal yang terjadi di zaman sekarang ya. Tentunya ini sekali lagi menunjukkan bahwa beliau ini saking luasnya literasinya, seakan-akan Mbah Mun ini punya satu metode sendiri di dalam menafsiri suatu ayat atau bahkan menafsiri satu kejadian. Satu ayat yang sering beliau sampaikan itu kan dalam pengajian-pengajian beliau sering menyampaikan dalam Al-Quran itu ada loh ayat-ayat yang menjelaskan tentang pesawat, tentang mobil, tentang kereta api ya, dan alat-alat transportasi yang baru ditemukan di zaman sekarang ini. Kemudian beliau mengutip satu ayat, wal khaira wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu mala ta'lamun ya. Ini bisa ada dua kemungkinan. Pertama, ini memang karena tabahurnya beliau ya di dalam ilmu tafsir. Yang kedua, karena luasnya literasi yang beliau baca, banyaknya literasi yang beliau baca. Saya tahu ada orang ulama juga, yaitu Syekh ya Rabbi ya Karim, Syekh Ahmad Al-Ghumari. Syekh Ahmad Al-Ghumari itu punya kitab khusus yang di situ menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-mukhtaroat al-asriyah, penemuan-penemuan di zaman sekarang termasuk pesawat, kereta, mobil dan lain sebagainya. Bisa jadi beliau pernah membaca kitab dari Syekh Ahmad Ibn Siddiq Al-Ghumari yang satu ini. Sekedar menambahi yang saya ketahui, karena jawaban-jawaban seperti ini pasti banyak versi ya, dan semua itu dari sumber yang sama, yaitu Syekhina Maimun Zubair. Dan menurut kami bahwa cara beliau menjembatani beberapa fenomena-fenomena, beberapa hal-hal mulai dari zaman mutaqaddimin sampai zaman muasirah, itu adalah salah satu cara beliau beristidlal itu dengan Al-Quran. Beliau mengutip satu ayat, yaitu awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Jadi apa enggak cukup bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu yaitu satu kitab yang dibacakan untuk kalian. Artinya apa enggak cukup bacaan yang namanya Al-Quran? Kok harus baca banyak-banyak banget? Apa enggak cukup satu kitab saja ini mewakili semua keilmuan? Nah, sehingga Mbah Maimun selain memang beliau bacaannya banyak, selain memang literasinya banyak,
beliau juga sangat bertadabbur terhadap Al-Qur'an. Dan di sini beliau mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Artinya, kalau mau bertadabbur Al-Qur'an, mau membayang-bayangkan makna Al-Qur'an, itu menyebabkan hati menjadi luas, pandangan semakin luas, dan penemuan-penemuan akan semakin memuaskan. Nah, itu kuncinya dengan banyak-banyak tadabbur terhadap Al-Qur'an. Makanya beliau sering sekali mengutip dauh dari abah beliau Kiai Zubair bahwasanya ojo terlalu nemen-nemen ambek tafsir. Jadi Quran lain, tafsir lain. Nah, kalau terlalu banyak ngimani tafsir, nanti akhirnya ya ayyuhalladzina amanu jadinya ya ahla Makkah atau ya ayyuhan nasu ya ahla Makkah. Nah, akhirnya ya ahla Indonesia nggak kena khitab. Nah, sehingga meskipun banyak dari literasi-literasi yang beliau baca, bahkan saya pernah mendengar dari banyak sekali murid-murid beliau yang senior-senior, mungkin ini sekalian ditabayuni, bahwasanya dulu ketika beliau pulang dari mondok dari Mekah itu selama 2 tahun, itu beliau belum waktunya pulang kok sudah pulang. Nah, akhirnya ketika pulang nyampe ke sarang, nyampe ketemu ke dalamnya abah beliau Mbah Zubair, tiba-tiba ditanyain, loh kok sudah pulang baru 2 tahun. Akhirnya beliau ya dibatasi lah, nggak disapa karena baru 2 tahun kok sudah pulang, ini gimana. Nah, sehingga setelah cukup lama akhirnya beliau ditanyain, sebenarnya kenapa kamu kok cepat pulang, kok baru 2 tahun kok sudah pulang. Akhirnya kata beliau, ya karena waktu di Mekah setiap masyayikh yang saya ngaji ke beliau, satunya bilang sudah kamu pulang saja, ilmu kamu sudah cukup. Satunya juga seperti itu ke Sayyid Alawi, seperti itu ke Syekh Yasin, seperti itu dan seterusnya. Jadi semua ulama-ulama beliau yang di Mekah mengatakan ilmunya Mbah Maimun sudah cukup. Dan ternyata kata beberapa khodim beliau, itu dulu beliau pulang dari Mekah membawa bukan 2 kardus kitab, tapi kitab sebanyak 2 rumah. Nah, jadi 2 rumah itu isinya kitab semua. Namun kita kan 2 kardus, satunya baju, satunya titipan. Nah, itu nggak bawa kitab sama sekali. Nah, itu kalau Mbah Maimun bukan 2 kardus tapi 2 rumah, ya insya Allah itu bukan hanya koleksi, karena orang dulu beli kitab itu mahal. Nah, sehingga itu pasti sudah dilalap, dinikmati oleh Mbah Maimun. Dan di samping itu beliau juga tetap fokus terhadap yang namanya Al-Qur'an, karena ada firman awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Nah, sehingga dari ayat itu Rasulullah SAW ketika Sayyidina Umar, beliau sedang getu-getunya pengen nambah literasi, belajar, akhirnya dia belajar Taurat, belajar Injil, terus kemudian kedengeran sama Kanjeng Nabi, dimarahin Sayyidina Umar, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Apa enggak cukup dengan punya Al-Qur'an? Nah, sehingga kita walaupun suka terhadap keilmuan-keilmuan apapun, suka terhadap kejiwaan, suka terhadap novel, suka terhadap ini dan itu, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya Al-Qur'an. Apa enggak cukup adanya Al-Qur'an ini sebagai bahan bacaan, yang mana Al-Qur'an itu diantara sifatnya laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Jadi Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang di situ ada kemuliaan kalian semua, khususnya dalam hal itu bangsa Arab yang mana merupakan bangsa dari Rasulullah SAW, dan secara umum kita semua sebagai umat beliau akan terkena khitab fihi dzikrukum. Jadi dalam Al-Qur'an ada kemuliaan kita, sehingga Mbah Maimun sering sekali mengutip bahwasanya Al-Qur'an pun berisyarat tentang Indonesia. Nah, sebagai orang Indonesia harus tahu terhadap ayat-ayat Indonesia ini. Jadi, sampai ada alif lam mim Indonesia itu ada. Nah, begitu juga di surat Yasin ada tentang Indonesia. Di surat Al-Kahfi ada tentang Indonesia.
Dan di banyak surat-surat, di banyak ayat-ayat beliau mengutip tentang isyarah-isyarah tentang Indonesia, yang itu menunjukkan betapa tadabburnya beliau merupakan cara Allah Subhanahu wa taala membuka hati beliau gara-gara beliau bertadabbur. Sebab tanpa tadabbur semakin banyak kita menghabiskan literasi-literasi, semakin blinger kita kena buku-buku tersebut karena nggak punya Al-Quran. Nah, kira-kira itu yang bisa saya tambahkan.